Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuna Delsta Safira. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Mobile Banking dan Kinerja Individu dengan Menggunakan Tas Teknologi FIT dan Dua Dimensi Hofstede Cross-Kultural pada Bank BCA di wilayah Bandung. Yang pertama, kita mulai dari bab 1, latar belakang. Data statistik 2019 menunjukkan angka pengguna internet di Indonesia pada 2018 tercatat sebanyak 95,2 juta pengguna, mengalami peningkatan sebesar 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Perkembangan digital telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, termasuk ke dalam sektor ekonomi perbankan. Teknologi yang diterapkan pada sektor perbankan dinamakan dengan digital banking. Mobile banking diluncurkan pertama kali pada tahun 1995 dan mendapat respon yang beragam dari pengguna. Ketatnya persaingan membuat perkembangan perbankan kini dilakukan secara self-service, yang berdasarkan data dari sumberkontan.com 2019, jumlah pengguna mobile banking terbanyak adalah pada Bank BCA yang memiliki jumlah nasabah sebesar 9 juta nasabah dan dengan nilai transaksi sebesar 918 triliun. Tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh positif tas mobile banking terhadap TTF, mengetahui pengaruh positif karakteristik teknologi mobile banking terhadap TTF, mengetahui pengaruh positif TTF terhadap penggunaan mobile banking, mengetahui pengaruh positif TTF terhadap kinerja individu, mengetahui pengaruh positif penggunaan mobile banking terhadap kinerja individu, mengetahui moderasi antara individualisme dengan efek TTF, mengetahui moderasi individualisme dengan efek penggunaan pada performa individu, mengetahui moderasi antara efek penghindaran ketidakpastian dengan penggunaan TTF, mengetahui moderasi penghindaran ketidakpastian dengan efek TTF pada performa individu, dan yang terakhir mengetahui moderasi penghindaran ketidakpastian pada performa individu. Manfaat penelitian, terdapat manfaat praktis dan manfaat teoritis yang diharapkan nantinya penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat untuk perusahaan perbankan di Indonesia, terutama untuk Bank BCA dalam merumuskan dan merencanakan strategi. Ruang lingkup penelitian kali ini adalah objek penelitian merupakan layanan mobile banking BCA di wilayah Bandung dan berfokus meneliti pengaruh budaya penggunaan mobile banking dan performa individu nasabah Bank BCA dengan TTF model. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama adalah mobile banking. Penggunaan mobile banking merupakan layanan perbankan yang menggunakan saluran wireless. Mobile banking juga merupakan bagian dari electronic banking yang menggunakan teknologi mobile phone dan dapat digunakan di sistem Android maupun iOS. Yang kedua adalah tas teknologi FIT, yang terdapat di antaranya adalah tas karakteristik, teknologi karakteristik, dan individual karakteristik mempengaruhi tas teknologi FIT, sehingga menghasilkan performance individu dan utilization. Selain itu, utilization juga dipengaruhi oleh performance impact. Yang selanjutnya adalah model budaya. Di sini mengambil model budaya dari Hofstede yang terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil dua dimensi budaya. Yang pertama adalah individualisme dan yang kedua adalah penghindaran ketidakpastian. Di sini terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama adalah H1, karakteristik mobile banking berpengaruh positif terhadap TTF. H2, karakteristik teknologi mobile banking berpengaruh positif terhadap TTF. H3, TTF berpengaruh positif terhadap penggunaan mobile banking. H4, TTF secara positif meningkatkan kinerja individu. H5, penggunaan mobile banking berpengaruh positif terhadap kinerja individu. H3A, individualisme memoderasi efek TTF pada penggunaan sehingga efeknya lebih lemah di antara pengguna dengan individualisme yang lebih besar. H4A, individualisme memoderasi efek TTF pada kinerja individu sehingga efeknya lebih lemah di antara penggunaan dengan individualisme yang lebih besar. H5A, individualisme memoderasi efek penggunaan pada kinerja individu sehingga efeknya lebih lemah di antara pengguna dengan individualisme yang lebih besar. H4B, penghindaran ketidakpastian memoderasi efek TTF pada kinerja individu sehingga efeknya lebih lemah di antara pengguna dengan penghindaran ketidakpastian lebih besar. H5B, penghindaran ketidakpastian memoderasi efek pengguna pada kinerja individu sehingga efeknya lebih lemah di antara pengguna dengan penghindaran ketidakpastian yang lebih besar. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Jenis penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi
adalah pengguna mobile banking BCA yang berada di Kota Bandung yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Sampel penelitian kali ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling, pengumpulan data dengan cara kuesioner, dan sumber data diperoleh dari responden. Variabel yang terdapat dalam penelitian kali ini adalah yang pertama merupakan variabel independen yang terdiri dari task dan touch. Yang kedua adalah variabel dependent yang terdiri dari performance individu. Yang ketiga, variabel moderator yang terdiri dari individualisme dan penghindaran ketidakpastian. Yang keempat adalah variabel intervene yang terdiri dari task, teknologi, fit, dan use. Instrumen penelitian kali ini adalah validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan mengambil sampel dengan jumlah 30 dengan tingkat signifikansi 5% yang bernilai 0,05, maka diperoleh angka 0,361. Reliabilitas menggunakan nilai alfa A lebih besar dari 0,70 untuk mempermudah perhitungan dan meminimalisir kesalahan dalam perhitungan, maka penelitian menggunakan software SPSS versi 22.0. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data menggunakan analisis data partial least square atau PLS. PLS merupakan teknik statistik multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa estimasi parameter yang dilakukan dengan PLS dapat dikategorikan menjadi 3. Yang selanjutnya adalah model pengukuran. Model pengukuran menggunakan model pengukuran atau outer model merupakan model pengukuran yang menggambarkan hubungan antar blok di indikator dengan variabel laten. Uji model struktural atau inner model. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R² untuk construct dependent Stone-Geiser chi-square test untuk predictive relevance dengan uji T serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi dipengaruhi diukur dengan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka terjadi pengaruh yang signifikan. Apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka pengaruhnya tidak signifikan. Sekian presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.